Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami mau berserah Tuhan. Kami yang datang dengan kerinduan, kami yang datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Pagi ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami membalas segala kemurahan-Mu bagi setiap kami? Ini yang bisa kami berikan Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Lebih lagi menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya yang Kau berikan secara cuma-cuma Tuhan. Untuk itu kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Untuk itu kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ku bawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesusku, terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Untuk Yesus.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat mendengarkan firman Tuhan pada renungan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, segarkan roh umat-Mu, segarkan jiwa kami Tuhan, secara fisik pula Tuhan segarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masih berada dalam seputar hukum Taurat dan hari ini kita akan membahas dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jangan berzinah. Perzinahan adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukai perzinahan. Tuhan mempertemukan pria dan wanita untuk mereka memasuki dalam pernikahan. Dan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Di luar daripada itu, memasuki yang disebut namanya perzinahan. Seseorang tidak bisa mengambil istri atau suami orang lain atau sesuka mereka dan mereka hidup di dalam perzinahan. Dan di sini Tuhan berkata, jangan berzinah, perintah yang sangat jelas sekali. Tetapi kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau 2 hari yang lalu kita membahas tentang jangan membunuh, dan Tuhan Yesus mengkategorikan kemarahan, kebencian itu sama saja dengan pembunuhan. Dan tentang perzinahan, Tuhan Yesus juga mengembangkannya di dalam kitab Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, memandang dan menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, ini adalah berbicara tentang perzinahan di dalam hati. 2 hari yang lalu kita belajar dari dalam hati timbul segala macam keinginan kejahatan, pembunuhan, kebencian, perzinahan. Jadi dimulai dari dalam hati. Kalau seseorang memandang perempuan dan terus kemudian menginginkannya, loh kalau gitu kita nggak boleh dong memandang perempuan. Bukankah kita boleh dong memandang perempuan cantik, menikmati ciptaan Tuhan? It's okay kan seperti itu. Tetapi di sini dikatakan memandang serta menginginkannya. Memandang bukan sekedar memandang. Ada imajinasi liar di dalam pikirannya dan terus kemudian menginginkannya. Dan itu dikatakan sudah berzina di dalam hati. Perzinahan tidak hanya secara fisik, tapi juga perzinahan di dalam hati. Ayat 29, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa perzinahan dapat dimulai dari dalam hati. Pada waktu kita melihat lawan jenis kita, terus kemudian kita menginginkannya, itu sudah
berzina di dalam hati atau dari dalam hati. Begitu juga ada kesempatan di internet, di handphone, banyak sekali film-film atau pornografi, hal-hal yang bisa mengundang birahi, mengundang hawa nafsu, dan pada waktu seseorang melihatnya dan terus menginginkannya, membayangkannya, itu sama saja sudah berzina di dalam hati. Lantas kemudian dia bilang, wah rugi dong Pak, ibaratnya sudah berzina dalam hati, mendingan sekalian saja. Itu lebih parah lagi. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus adalah seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu sudah penuh dengan perzinahan, hanya tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Tinggal tunggu waktu yang tepat, tinggal tunggu kesempatan, akhirnya terjadi. Daud dan Batseba. Saya percaya bahwa perzinahan antara Daud dan Batseba itu tidak begitu Daud melihat langsung dia menginginkannya. Tidak, sebab perzinahan adalah dosa yang dimulai, yang mengalami proses. Jadi nggak begitu lihat lantas menginginkannya. Dimulai dari dalam hati, mungkin mengalami kesepian, mungkin ada hawa nafsu, dan terus kemudian dia melihat Batseba, terus kemudian memikirkannya, menginginkannya, terus kemudian besoknya mungkin dia lihat lagi, akhirnya dia minta pengawalnya untuk membawa Batseba ke tempat dia, dan terjadilah perzinahan. Jadi perbuatan perzinahan itu tidak dilakukan seketika itu dosanya, tidak, tapi sudah ada di dalam pikirannya, sudah ada dalam pikirannya, sudah ada di dalam hatinya. Mungkin ada pasangan yang tidak diperhatikan oleh pasangannya dan mulai berpikir, oh enak sekali ya, dia tetangga, dia sangat memperhatikan pasangannya, sedangkan aku kok tidak diperhatikan oleh suamiku, sepertinya cuek, sepertinya kok dingin saja. Enak sekali ya, seperti tetangga itu pada saat jalan bersama-sama, bergandengan tangan, dan selanjutnya dia mulai membayangkan seandainya, dan seandainya. Akhirnya hubungan antara dia dengan pasangannya mulai menjadi dingin, mulai menjadi hambar, dan mulai memikirkan orang lain. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Karena itu Tuhan berkata, hati-hati. Orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Lah bagaimana Pak kalau saya perempuan? Jadi perkataan ini bagi orang yang memandang laki-laki serta menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hati. Menginginkannya dalam arti kata tentunya bukan menginginkan hal-hal yang lain, tapi menginginkan untuk bisa tidur dengan dia, untuk bisa intim dengan dia dalam hubungan yang intim, yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu sangat berbahaya sekali, sebab itu dapat dikategorikan adalah perzinahan di dalam hati. Itu sebabnya di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 7 dikatakan, janganlah kamu menggerakkan cinta sebelum waktunya. Jangan kamu gerakan birahi sebelum waktunya. Sebab pada saat hawa nafsu itu digerakkan, lantas kemudian nanti itu seperti api yang besar, yang cepat menjadi besar, dan kamu tidak bisa menaklukkannya. Itu begitu juga dengan hawa nafsu. Kalau setiap hari melihat, mendengar mungkin dirty joke yang kotor, dan terus kemudian melihat tayangan-tayangan atau iklan sesuatu yang mengundang birahi, akhirnya di dalam hatinya, di dalam pikirannya penuh dengan hawa nafsu. Dan akhirnya tinggal tunggu tanggal mainnya, dan terjadilah sesuatu yang membahayakan di dalam hidupnya. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita, dimulai dari hati kita. Pada waktu masih di dalam hati, itu jauh lebih mudah untuk bisa ditaklukkan dengan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita sirami lagi, diberi makan dengan tayangan-tayangan yang tidak suci, diberi makan dengan membaca bacaan yang tidak kudus, akhirnya semakin lama semakin besar, dan sulit ditaklukkan. Dan akhirnya tinggal tunggu tanggal kejatuhannya.
Karena itu hati-hati. Kalau firman Tuhan berkata jangan berzina, itu tidak hanya berkata tentang secara fisik, tetapi juga di dalam hati kita. Jagalah dari hati kita, pikiran kita, dan terus kemudian juga dalam perbuatan kita. Amin. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, kita harus menjaga kekudusan, kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, bermula dari hati, pikiran, cepat-cepat dibersihkan. Sebelum itu menjadi besar dan sebelum menjadi satu kekuatan yang saudara sendiri tidak bisa taklukkan dan akhirnya tinggal tunggu tanggal mainnya untuk jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita introspeksi diri terhadap hal-hal kelemahan kita. Masing-masing punya kelemahan. Kalau kelemahan aku ada di sini, maka kita harus jaga. Jangan sampai kita jatuh ke dalam tempat yang sama lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Ajari kami Tuhan untuk kami memilih hidup benar di hadapan-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Segala sesuatu yang jahat Tuhan, yang mulai ada dalam pikiran kami. Tuhan, Kau kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami lebih sering menjamu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ketimbang daripada melaksanakan perintah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami belajar memikul salib dan mengikut Tuhan setiap hari. Berkati kegiatan anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai jumpa kembali.